Lama juga orang-orang kampung bercerita mengenai kematian Latif Pekak semasa memandikan mayat istrinya Makiat Bidan yang kononnya balik ke rumah semula. Judin Dauk yang menjadi saksi peristiwa itu bersama adik arwah Makiat Bidan yaitu Usin Macok. Tetapi kata orang tua-tua yang balik semula ke rumah itu bukannya Makiat Bidan, tetapi jelmaan hantu bungkus. Semasa orang-orang kampung mengkebumikan jenazah Latif Pekak, didapati kubur Makiat Bidan berlubang kira-kira sebesar lilitan betis. Apabila dijolok oleh lebay piut ke dalam, kayu penyolok itu sampai ke bawah. Berbunyi papan liang lahatnya ketika diketuk-ketuk. Selepas kematian Latif Pekak, tidaklah didengar lagi suara jeritan dari kubur Makiat Bidan. Apakah rahasia di sebalik kejadian itu tidak pula diketahui oleh orang-orang kampung. Ketika saya sampai ke kampung ini dapatlah saya mendengar serba sedikit ceritanya dari Judin Bau. Tak tahu aku apakah ilmu yang dipakai oleh arwah tuh. Jelas Judin Bau apabila saya tanyakan kepadanya, yang aku tahu dia seorang bidan di kampung ini dulu. Agaknya ilmu membidankan orang tentulah ada padanya. Ujarnya bagaikan tergambar lagi kepadanya peristiwa yang berlaku. Sudah selesai semuanya. Tak payahlah kita sebut-sebut lagi, lebay piut mencela. Perkara dah berlalu, biarlah orang-orang masih hidup jadikan tauladan tentang petunjuk-petunjuk sedemikian dari alar. Katanya perlahan benar kata Akitu. Saya tersengih-sengih memerhatikan dia, tapi baik juga kita mengetahui latar belakang mengapa kejadian itu berlaku. Dari sini bolehlah jadikan tauladan kepada masyarakat kita, sebab petunjuk dari Allah itu supaya kita semua insaf, keinginan. Saya masih membara mau mengetahui latar belakang kejadian yang menimpa diri arwah Makiat Bidan itu. Saya memahami maksud lebay piut itu. Dia tidak mau cerita mengenai kubur berasap itu dipanjang-panjangkan. Tidaklah mengherankan kepada saya. Mengenai lebay piut itu, dia memang bekas murid arwah Tok Aki saya. Oleh itu saya cam betul akan tabiatnya seakan-akan mirip dengan arwah Tok Aki saya. Sebenarnya saya datang ke kampung tersebut semata-mata mau menziarahi lebay piut. Tetapi secara kebetulan cerita mengenai kubur berasap itu masih menjadi buat mulut orang-orang kampung itu. Sengajalah saya tanyakan pada Judin Bau. Ketika saya ke Merlimau di Melaka pun, ada juga cerita mengenai kisah-kisah yang serupa dengan kejadian di kubur Makiat Bidan ini. Kawan saya Alibun yang ceritakan kepada saya, tetapi saya tidak ambil peduli dengan cerita Alibun ini. Fasal kadangkala ceritanya bercampur temberang sedikit. Kira-kira dalam bulan Jun tahun 1982, Alibun telah mengajak saya berjumpa dengan seorang lelaki tua di Velda dekat Johor. Lelaki ini tinggal bersama anak perempuannya di situ. Tetapi dia bukanlah berasal dari Merlimau yaitu kampung Alibun. Bagaimanapun menantu Pak Uduh ini memang berasal dari Merlimau. Pak Uduh sudah berumur 80 tahun. Dia kelihatan sudah uzur karena penyakit. Matanya pun sudah rabun dan suaranya pun tidak berapa jelas bila bercakap. Tetapi bila Alibun datang dia terlalu gembira. Memang Alibun selalu datang ke situ menemui Rahman menantu Pak Uduh lama. Kau tak datang ke sini? Tanya Pak Uduh semasa Alibun memperkenalkan saya kepadanya. Kalau aku selalu datang nanti Pak Uduh bosan Alibun bergurau dengannya. Lagi Pak Uduh nak simpan-simpan sangat. Kalau ada apa-apa tuh bagilah pada orang muda. Tambahnya sambil duduk rapat dengan orang tua itu. Apa yang kau hendak dengan aku? Orang tua tak berguna. Sahut Pak Uduh tersengih-sengih. Orang tua tak bergunalah selalunya ada isi. Kata Alibun memaut bahu orang tua itu. Kemenyan sebesar lutut. Kalau tak dibakar tak berbau Pak Uduh. Dia menepuk bahu Pak Uduh. Orang tua itu tersenyum. Dia tahu Alibun hanya bergurau. Kedatangan Alibun menemui juga memang mempunyai tujuan. Saya juga tahu Alibun datang menemui Pak Uduh karena mau mencungkil-cungkil rahasia ilmu kebatinan orang tua itu. Memang menjadi kelaziman orang tua-tua seperti Pak Uduh itu tidak akan menurunkan ilmunya kepada orang-orang yang tidak boleh diharapkan. Maksud orang yang tidak boleh diharap ialah mereka yang tidak bersungguh, melain sekadar mahu menguji-uji atau tidak sepenuh hati. Sebab itulah Pak Uduh sering mengelak-ngelak
bila Ali Buan coba mendapatkan sesuatu ilmu kebatilan darinya. Selepas itu Ali Buan memperkenalkan saya pada Pak Uduh. Memang saya sendiri berhajat mau bertemu dengannya. Setelah Ali Buan menceritakan serba sedikit mengenai diri orang tua itu kepada saya. Jabat tangan tadi aku tahu dah. Jabat tangan orang berisin, kata Pak Uduh tersengih-sengih merenung saya. Mungkin karena matanya yang ragu, dia terpaksa merenung saya tepat-tepat adalah isinya Pak Uduh. Sahut Ali Buan pantas. Kalau tak ada is kosonglah semuanya. Baru jadi hantu penanggal. Semua tali perut habis terkeluar ditarik kepala. Katanya ketawa terkekeh-kekeh. Pak Uduh juga ketawa. Saya juga ikut sama ketawa. Geli juga dengan kata-kata Ali Buan itu. Sebab itulah kawan-kawan kami gelar dia Ali Buan Penderang. Karena ada saja ceritanya mau memanaskan suasana dengan gelak ketawa. Iyalah, tahi pun isi juga namanya. Balas Pak Uduh bihung ketawanya. Tetapi berisi dengan tahi tak sama dengan ilmu. Ujarnya macam menyindir. Dari Pak Uduh inilah saya mendapat cerita mengenai kisah Naasah Lawai yang kuburnya berasap. Seperti yang diceritakan Ali Buan, sebelum itu, kampung Pak Uduh memang di Melaka. Tetapi bukanlah dari Merlimau. Naasah Lawai itu seorang janda muda yang mudah memikat pemuda-pemuda. Antara yang jatuh hati pada Naasah Lawai ialah Pak Uduh sendiri. Akhirnya, Naasah berkahwin juga dengan Pak Uduh. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Ketika berkawin dengan Pak Uduh, Naasah Lawai sudah 2 kali bersuami. Sebagai orang yang warak, Pak Uduh selalu menghabiskan masanya di surau menunaikan ibadat, di samping belajar agama dari guru-guru agama yang diundang khas Naasah Lawai pula. Dalam diam-diam berkenalan dengan seorang anak muda yang lain pula. Perhubungannya dengan anak muda satu hari telah terserempak dengan pemak Pak Uduh. Apalagi, perkara itu terus diberitahu kepada Pak Uduh, tetapi Pak Uduh tidak terus terburu-buru. Dia meminta emaknya bersabar dulu, karena dia belum melihat dengan matanya sendiri akan perbuatan istrinya itu. Sejak itu emak Pak Uduh mula tidak senang dengan sikap Naasah Lawai. Malah dia menuduh Naasah Lawai sudah menggunakan obat pengasih menyebabkan Pak Uduh tunduk mengikut perintahnya. Sebenarnya Pak Uduh bukanlah terkena ilmu guna-guni atau obat pengasih. Dia seorang yang taat kepada perintah agama. Sebab itulah dia masih boleh bersabar mendengar aduan dari emaknya sendiri terhadap kecurangan istrinya itu. Tetapi emaknya tetap berkeras menyalahkan Pak Uduh. Tidak lama kemudian emak Pak Uduh jatuh sakit muntah-muntah darah. Ada bomoh mengatakan dia terkena santau. Sebaliknya, apabila dibawa ke hospital, pihak hospital mengatakan dia terkena penyakit batuk kering. Hospital pula mengusulkan supaya dihantar untuk mendapat rawatan lanjut di Kuala Lumpur. Bagaimanapun emak Pak Uduh tidak mau berobat di hospital. Akhirnya dia mati karena mengidap penyakit batuk darah. Sama ada dakwaan bomoh yang mengobatnya benar atau tidak. Pak Uduh juga tidak mau mempercayai sangat. Tetapi Pak Uduh sendiri sudah mencobanya sendiri mengobat emaknya dengan membacakan ayat-ayat Quran seperti yang dipelajarinya setiap kali dia memberi emaknya minum air yang sudah dibacakan Yasin. Memaknya muntah-muntah darah. Di dalam darah beku itu terdapat beberapa helai rambut. Malangnya, Pak Uduh sudah terlambat mau mengobat emaknya. Orang tua itu meninggal dunia sebelum sempat Pak Uduh mengobatnya lebih mendalam, disebabkan terpengaruh juga dengan dakwaan bomoh mengenai emaknya yang termakan santau itu. Pak Uduh telah mengerjakan sembahyang sunat tahajud 44 malam, agar orang yang menganiaya emaknya bertaubat. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan orang yang menganiaya itu, karena gurunya berpesan supaya tidak berbuat demikian. Hanya yang diajarkan oleh gurunya memohon doa, agar orang yang menganiaya itu bertaubat kepada Allah, tidak sampai 44 malam. Pak Uduh melakukan sembahyang sunat tahajudnya. Tiba-tiba Naasah Lawai istrinya jatuh sakit. Dia meracau-racau dan menjerit-jerit sepanjang malam. Dia menuduh emak mertuanya sengaja membuat fitnah mengenai hubungan sulitnya dengan seorang pemuda, disebabkan tidak tertahan dengan peristiwa emaknya baru saja meninggal dunia, kemudian istrinya mula jatuh sakit meracau-racau. Maka Pak Uduh terpaksa minta tolong kepada gurunya To Kiai Parjo dari Johor. Mengapa tak dibuat sendiri? Tanya To Kiai Parjo. Apabila Pak Uduh menceritakan masalahnya, hati saya tak tenteram To Kiai. Tak dapat nak khusyuk, dia menjelaskan dalam perasaan bimbang. Kalau begitu kau tak tahan diuji, sahut To Kiai. Parjo mengingatkan, tak tenteram berarti kau tak sabar. Kalau mau cari kemenangan mesti sabar, mesti tenteram. Barulah kau dapat menggunakan ilmu kau, ujarnya macam kesal dengan sikap Pak Uduh.
Tetapi Pak Uduh tidak pedulikan lagi mengenai kata-kata gurunya, yang penting dia mesti selamatkan istrinya Naesah Lawa. Dia tidak sanggup kehilangan istri setelah kehilangan emaknya. Sekarang, aku mahu kau sendiri mengubatnya, tegas Tu Kiai Parjo memberi isyarat. Pak Uduh memahami isyarat itu. Dia mesti ditidurkan oleh Tu Kiai Parjo untuk melihat sendiri penyakit istrinya. Dengan cara itu barulah dia dapat mengubat mengikut cara yang diajar oleh Tu Kiai Parjo. Ketika ditidurkan oleh Tu Kiai Parjo, Pak Uduh merasa dirinya keluar dari jasadnya. Dia terapung-apung di awangan menurut perintah Tu Kiai Parjo. Apabila disuruh melihat tubuh istrinya Naesah Lawa, dia nampak Naesah Lawa terbaring dengan seluruh tubuhnya berlubang-lubang. Kelihatan nanar dan darah keluar dari lubang-lubang sebesar guli itu. Apa yang kau nampak? Dia terdengar suara Tu Kiai Parjo sayup-sayup dari jauh. Berlubang-lubang badannya. Ada darah dan nanah keluar. Pak Uduh memberitahu apa yang dilihatnya. Bacakan ayat ini dan hembuskan ke situ, perintah Tu Kiai Parjo. Dia membacakan 3 kali ayat yang diajarkan oleh Tu Kiai Parjo. Kemudian dihembuskan ke tubuh Naesah Lawa. Sebaik saja dihembuskan, seluruh tubuh Naesah Lawa menjadi hancur. Ketika ini Pak Uduh merasakan sekelilingnya bagai dilanda ribut kencan, hingga dia juga hampir-hampir diterbangkan. Mengapa? Soal Tu Kiai Parjo, ribut kencan. Jelasnya cemas. Bacakan doa ini, kata Tu Kiai Parjo memberi panduan. Sebaik dibacakan ribut kencang tiba-tiba berhenti. Dia tidak nampak lagi tubuh Naesah Lawa. Tetapi kelihatan seorang lelaki berjubah putih, dengan janggutnya juga putih sampai ke pusat. Dia memberitahu apa yang dilihatnya kepada Tu Kiai Parjo. Tetapi apabila dia membacakan ayat yang diperintahkan oleh Tu Kiai Parjo, lelaki berjubah putih itu tersenyum, lalu memberi salam. Ketika ini Pak Uduh sudah tidak mendengar lagi suara Tu Kiai Parjo yang sayup-sayup tadi. Dia merasa begitu jauh terasing. Pak Uduh menyahut salam lelaki berjubah itu. Kenapa kau nak tolong orang yang akan mati? Lelaki berjubah itu bertanya. Mati hanya ditentukan oleh Allah, sahut Pak Uduh keras. Kau orang berilmu, ujar lelaki berkenaan macam menyindir. Tetapi tidak mendalami ilmu kau, ilmu Allah luas. Dan kau tak akan jemu-jemu mempelajarinya, kata lelaki berjubah putih itu lagi. Pak Uduh dapat mengagak bahwa lelaki berjubah putih di depannya bukanlah syaitan. Karena syaitan tidak akan berani menyebut ayat-ayat Allah. Bagaimanapun dia tidak berani bertanya siapakah lelaki berkenaan. Apalagi dia tidak dapat lagi berhubungan dengan Tu Kiai Parjo. Sekarang, baliklah kau, lelaki berjubah putih itu memerintahkan dia meninggalkan tempat itu. Tidak, aku mau selamatkan istri aku, tegas Pak Uduh. Istri seorang mukmin ialah perempuan yang mempunyai cukup syarat di sisi Allah. Suara orang tua berjubah putih itu keras. Apakah kau mau seorang istri yang dilaknati di sisi Allah? Jelas orang tua itu lagi Pak setan. Memang pendusta, sahut Pak Uduh menahan kemarahan yang mula membakar hatinya. Dia coba mengharapkan Tu Kiai Parjo segera menyeru namanya, tetapi sia-sia belaka. Astagfirullahalazim, kalau lelaki tua itu menyesali sikap Pak Uduh. Jangan kau jadikan yang hak itu batil, dan yang batil itu hak, katanya mengingatkan. Jadi kau siapa? Pak Uduh masih mendongkol. Orang berilmu mesti banyak bersabar. Orang tua berjubah putih itu menasihati dia. Aku tahu Tu Kiai Parjo. Aku juga tahu tentang kau. Bukankah kau telah menunaikan sunat tahajud selama 44 malam, katanya. Mengingatkan Pak Uduh. Iya, angguk Pak Uduh. Kau sudah memohon pada Allah tunjukkan kebenaran. Tanyanya lagi. Pak Uduh angguk. Sekarang itulah kebenaran, tegas orang tua berjubah putih itu lagi. Aku guru pada Tu Kiai Parjo, dan aku bukan syaitan yang mau mempengaruhi kau. Mari kemari. Dia menghulurkan tangannya. Cepat-cepat Pak Uduh memeluknya. Terbau padanya sekelilingnya harum semarbak yang belum pernah diciumnya selama itu. Sekaligus air mata Pak Uduh menitis. Maafkan saya Towali. Pak Uduh menangis terisak-isak. Sudahlah Uduh. Dia memujuk sambil mengusap-ngusap kepala Pak Uduh. Naesah yang memberi emak kau racun santau, karena emak kau terserempak akan perbuatan curangnya terhadap kau. Sekarang baliklah kau, katanya meninggalkan Pak Uduh. Barulah Pak Uduh dapat mendengar suara bisikan Tu Kiai Parjo. Bagaimanapun Pak Uduh meminta untuk balik segera masuk ke tubuhnya. Tidak lama kemudian dia membuka mata dan dilihatnya Naesah Lawa masih terlentang menderita sakit. Saya pikir tak payahlah kita ubatkan lagi Naesah ni Tu Kiai, bisik Pak Uduh. Tu Kiai Parjo tersenyum. Dia sudah tahu apakan yang tersirat di hati Pak Uduh.
Malah pertemuan Pak Udu dengan arwah gurunya itu juga sudah difahami oleh To Kiai Parjo. Kalau kau dah kata begitu, terpulanglah, ujar To Kiai Parjo perlahan. 3 hari selepas itu pun perut Nae Sahlawa menjadi buncit. Lama-kelamaan menjadi busung, hingga kulit perutnya eng. Apa yang dilihat oleh Pak Udu melalui makrifatnya jelas telah berlaku ke atas Nae Sahlawa. Seminggu selepas perutnya menjadi busung, Nae Sahlawa pun meninggal dunia. Pada senja waktu maghrib hari dikebumikannya itulah, Pak Udu mendengar jeritan nyaring dari tanah perkuburan. Jeritan itu juga didengar oleh orang-orang kampung. Selepas menunaikan fardu maghrib, Pak Udu bersama adik iparnya, yaitu adik lelaki Nae Sahlawa bernama Selamat, telah pergi ke tanah perkuburan. Jeritan itu memang jelas seakan-akan suara Nae Sahlawa. Sebab itulah dia mengajak Selamat ikut sama. Melihatnya, memang betul jeritan itu datangnya dari kubur Nae Sahlawa. Ketika mereka berdua sampai rintihan dan momoyan Nae Sahlawa begitu jelas dan menusuk perasaan, dari kubur itu kelihatan asap berkepul naik. Air mata Pak Udu menitik melihat peristiwa yang menimpa ke atas kubur istrinya. Kalaulah emaknya masih hidup, bolehlah dia melutut meminta ampun kepada emaknya bagi pihak Nae Sahlawa. Tetapi semuanya telah berlalu. Dia hanya dapat berdoa meminta pertolongan Allah supaya mengampunkan Nae Sahlawa. Mat, kata Pak Udu sayu, kakak kau terseksa. Kau balik dan beritahu To Kiai Parjo. Biar abang tunggu di sini. Buat apa yang patut, bisiknya tersedu sedap. Kesedihan yang menusuk di jiwanya bukanlah karena kematian istrinya, tetapi penderitaan yang ditanggung oleh istrinya setelah disemadikan di dalam kubur. Kalaulah benar Nae Sahlawa membuat perhubungan dengan lelaki lain, dia boleh melupakan saja segalanya. Dia sedia mengampunkan dosa Nae Sahlawa terhadapnya. Tetapi perbuatan Nae Sahlawa tergamak memberikan emaknya makan racun santau. Itu hanya emaknya sajalah yang boleh mengampunkan. Baliklah, Mat. Minta bantuan dari orang kampung, katanya lagi menahan kesedihan. Baiklah Bang, sahut Selamat perlahan. Macam manapun abang sabarlah. Apa nak buat dah nasib dia. Selamat coba mententeramkan perasaan Pak Udu. Selamat terus balik ke rumah Pak Udu, karena di sana orang sudah berkumpul untuk mengadakan kenduri arwah. To Kiai Parjo juga ada menunggu di rumah Pak Udu. Segala kejadian yang dilihatnya di kubur kakaknya diberitahu oleh Selamat kepada mereka yang ada di situ. Abang Uduh minta To Kiai ke sana, jelas Selamat. Beberapa orang yang ada di atas rumah turun ke bawah. Mereka bersama-sama To Kiai Parjo mengikut Selamat menuju ke kubur Nae Sahlawa. Apabila sampai di kubur, mereka dapati Pak Uduh sedang membacakan surah Yasin dengan tenang. Bunyi jeritan juga mula mengendur. Kepul asap juga sudah mula berkurangan. Tetapi keadaan demikian sementara saja. Selepas itu asap dari kubur semakin menebal dan jeritan suara meminta tolong semakin kuat. Sekali-sekala keluar api dari celah-celah kepulan asap itu. Semakin kuat bacaan surah Yasin dibacakan, semakin kedengaran jeritan nyaring tidak ketahuan. Begini Udun, To Kiai Parjo menepuk bahu Pak Udun. Kalau kau izinkan kita galikan semula kubur Nae Sahni, kita mandikan dia dengan air Yasin, ujarnya menahan kesedihan yang menusuk-nusuk. Pak Udu hanya mengangguk. Lidahnya sudah tidak terucapkan apa-apa lagi. Kalau begitu kau Selamat, bawalah kawan-kawan. To Kiai Parjo berpaling pada Selamat. Bawa cangkul, bawa lampu gaslin, dan bawa air segeluk, perintahnya. Selamat tidak menyahut, dia terus mengajak. Beberapa orang pemuda balik semula mengambil barang-barang yang dipesan oleh To Kiai Parjo. Sementara bahan panas dari kubur Nae Sahlawa sudah dirasakan oleh Pak Udul. Bagaimanapun dia tidak undur dari menahan panas yang semakin membahan. Itu, To Kiai Parjo membacakan sesuatu doa sambil menghembuskan ke kubur Nae Sahlawa. Lama To Kiai Parjo berdoa barulah terasa bahan panas itu terasa berkurangan. Pak Udu juga ikut sama berdoa seperti yang pernah diajarkan oleh To Kiai Parjo kepadanya. Tidak lama kemudian, Selamat bersama 2-3 orang pemuda tadi datang membawa cangkul dan lampu gaslin. Air sejuk di dalam jug diberikannya kepada To Kiai Parjo. Setelah diperintahkan gali oleh To Kiai Parjo, mereka pun sama-sama menggali semula kubur tersebut. To Kiai Parjo mahu memandikan saja jenazah yang sudah dikebumikan itu dengan air yang sudah dibacakan surah Yasin. Ketika menggalinya, Selamat merungut-rungut juga karena terasa panas. Tetapi To Kiai Parjo menasihatkan supaya tidak disebut-sebutkan perkara bahan panas itu. Setelah digali semula, Selamat coba membuka papan yang menutup liang lahat. Tiba-tiba dia terkejut dan cepat-cepat melompat ke atas. Mukanya jadi pucat. Ketakutan, kenapa mati? Tanya Pak Udun. Selamat tidak menjawab.
Dia terkaku tidak boleh bercakap apa-apa. Untuk memastikan keadaan sebenarnya, mereka mendekatkan lampu gaslin ke tebing kubur. Pak Uduh sendiri membukakan papan dinding liang lahat tersebut. Sebaik saja papan dinding itu ditarik ke atas, mereka dapat melihat ular-ular bisa berkumpul di dalam liang tersebut, membelit jenazah-jenazah lawan yang baru saja dikebumikan siang tadinya. Dari mana datangnya ular-ular tersebut? Hanya Allah yang Maha mengetahui, kata Tu Kiai Parjo bila melihat kejadian tersebut. Tentulah mustahil terdapat ular di dalam kubur yang baru saja dikorek dan baru saja dikambus semula. Mustahil juga ada sarang ular di situ. Kalau mau dikira ular bersarang di situ, bagaimana pula dengan api dan asap yang kelihatan di atas kubur tersebut? Anehnya, apabila sudah digali, tidak ada langsung kesan asap atau api di situ. Jangan difikirkan sangat, Tu Kiai Parjo menasihatkan mereka yang tertegun melihat kejadian tersebut. Pengetahuan Allah meliputi 7 petala bumi, 7 petala langit. Kita yang hidup ini insaflah. Jelasnya dengan linangan air mata, bukan karena kesedihan, tetapi gementarnya kepada Allah. Kemudian dia menyiramkan air sejuk di dalam jek yang sudah dibacakannya sen ke tubuh Naisar yang dibelit ular-ular bisa itu. Setelah disiram air tersebut, ular-ular berkenaan lari menyusup di dalam lubang liang lahat dan hilang entah kemana. Tu Kiai Parjo turun ke dalam kubur lalu mengepal tanah 3 kepal. Dia berdoa sambil menghembuskan pada kepalan tanah itu. Dengan tidak menghiraukan sesiapa, dia terus meletakkan tanah yang dikepal tadi ke kepala mayat. Setelah semuanya selesai, Tu Kiai Parjo memerintahkan supaya dikambus semula. Hari berikutnya, tidak ada lagi kedengaran jeritan dari kubur Nasahlawa. Sementara di rumahnya, Pak Uduh membaca Yasin setiap malam seperti yang diingatkan oleh Tu Kiai Parjo. Jadi, bila teringatkan pertemuan saya dengan Pak Uduh bersama Ali Buruni, saya merasakan ada sesuatu yang mesti telah berlaku menyebabkan kubur Makyot Bidan itu jadi demikian. Tetapi disebabkan Lebay Pyut tidak mau diungkit-ungkit lagi, maka saya pun tidaklah mau bertanyakan lagi pada Judin Bauk. Bagaimanapun setelah Judin Bauk balik ke rumah, barulah Lebay Pyut mau menerangkan kepada saya kisah sebenarnya mengapa kubur Makyot Bidan boleh jadi begitu. Bukan karena ilmu sesat yang dituntut, kata Lebay Pyut serba salah mau menceritakan kepada saya, tetapi dosa kepada sesama makhluk. Inilah yang berat hendak kita tanggung, jelasnya mengeluh pendek. Tak ada dia menuntut ilmu sesat? Tanya saya. Walahu alam. Dia tersengih-sengih bagaikan soalan itu mencuit hatinya. Tetapi Yotu berkehendakan Latif Pekak semasa dalam tangan suaminya lagi, yaitu arwah Abang Haji, katanya lagi. Toha, begitu. Saya terangguk-angguk mendengarkannya. Arwah Abang Haji yang disebutkan oleh Lebay Pyut itu ialah abangnya sendiri, Haji Suri. Saya juga mendengar berita kematian arwah Haji Suri akibat termakan racun. Heran juga saya ketika itu, karena orang seperti dia masih ada juga orang sakit hati hingga tergamak memberi racun. Setahu saya arwah Haji Suri itu memang warak. Dia tidak pernah ambil tahu masalah pribadi orang lain. Malah dia akan bercakap kalau ada perkara-perkara yang ditanyakan kepadanya saja. Bagaimana orang seperti dia masih ada orang yang sakit hati terhadapnya? Kalau setakat hati pun tak apa juga, tetapi tergamak pula memberikan racun. Yot yang memberinya racun. Tiba-tiba istri Lebay Pyut mencela. His. Awak tu diam. Lebay Pyut berpaling kepada istrinya yang baru saja sampai menatang dulang air ke depan kami. Mana awak tahu Yot yang racun? Awak nampak? Katanya perlahan. Tetapi jelas dia tidak senang dengan sikap istrinya membuat tuduhan itu. Ramai orang cakap, jelas Makton tegas. Cakap orang cuma sakwa sangka saja. Allah saja yang maha mengetahui, ijar Lebay Pyut kesal dengan keterlanjuran istrinya itu. Memang Lebay Pyut tidak mau menerangkan lebih lanjut perkara sebenarnya. Tetapi esoknya, apabila saya tanyakan kepada Judin Bauk mengenai cerita kematian arwah Haji Suri itu, memang dia juga pernah mendengar kabar angin kononnya kematian arwah Haji Suri itu akibat diracun oleh Makyot Bidan. Habis saja ada selepas kematian arwah Haji Suri itu, Makyot Bidan pun terus berkahwin dengan Latif Pekak. Bagaimanapun orang-orang kampung tidak dapat ceritanya yang sahih, selain dari kabar-kabar angin. Kalau ada pun mereka yang tahu tidak ada siapa pula yang berani bercakap terus terang. Maklum sajalah Makyot Bidan itu merupakan bidan di dalam kampung, masing-masing memerlukan pertolongan Makyot Bidan bila tiba waktunya.